Businessman Opinion. Kembali inilah Businessman Opinion. Mitra bisnis, mantan Menkes Dr. Terawan dipecat dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Salah satu alasan pemecatannya adalah melakukan promosi vaksin Nusantara sebelum selesai penelitiannya. Selain itu, Dr. Terawan juga menjadi ketua dari Perhimpunan Dokter Spesialis Radiologi Klinik Indonesia yang dibentuk tanpa pengesahan oleh IDI. Akibat pemecatan ini, Dr. Terawan tidak lagi bisa membuka praktek di Indonesia. Apa komentar Anda mengenai pemecatan Dr. Terawan ini? 6339160. Jadi ini kebetulan kan public figure yang sedang terkena kasus oleh IDI ya. Cuman ya mungkin ada baiknya juga kita bisa koreksi hal-hal seperti ini. Seperti kan misalnya belum lama ini publik heboh oleh superpowernya MUI gitu kan. Sekarang mulai ditertibkan. IDI juga saya pikir juga begitu. Saya tidak menyalahkan IDI maupun menyalahkan Dr. Terawan ya. Ini ya saya pun kan bukan orang kesehatan, saya bukan dokter, saya nggak kompeten untuk menjudge lah mana salah mana benar. Cuman begini, maksud saya ini kan tadi saya mendengar kalau nggak salah kan setelah dipecat ini sudah nggak boleh praktek kan. Sementara Dr. Terawan itu kan masih dibutuhkan banyak orang, ya kan, dia kan banyak yang cocok, banyak yang suka sama dia. Bagaimana kalau misalnya kewenangan IDI untuk memecat dokter itu tidak membuat sampai yang bersangkutan nggak boleh praktek, tapi mungkin dalam praktek dia dilabeli bukan anggota IDI gitu loh. Jadi biar masyarakat yang menilai, you mau nggak ini dokter tapi tidak di bawah pengawasan IDI. Saya pikir itu lebih win-win solution ya. Jadi kekuasaan IDI juga jangan terlalu superpower seperti itu, tapi juga saya tahu lah bahwa kita juga harus ada yang namanya tertib organisasi. Jadi paling-paling kalau menurut saya solusinya monggo silakan praktek dokter-dokter yang dipecat oleh IDI, tapi ya dalam prakteknya dia diberi keterangan bukan anggota IDI gitu. Jadi biar masyarakat yang menilai sendiri, you mau nggak sama dia gitu. Terima kasih. Kalau diperhatikan ya, ini seperti perseteruan yang sudah lama, bukan baru terjadi begitu. Dari sebelum-sebelumnya terkesan di publik Dr. Terawan tidak disukai oleh IDI. Tapi kalau kita boleh memahami gitu ya, mereka kan sama-sama orang pintar, dokter, sesama dokter pasti punya tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata lah. Nah, yang terjadi di sini mungkin ya harusnya sih komunikasi, baik dari IDI maupun dari Dr. Terawan. Kalau komunikasinya nggak cair ya terjadi seperti ini, saling menjegal. Jadi ya kita dipertontonkan pertarungan orang cerdas dalam tanda kutip, memamerkan kesombongannya masing-masing, satu dengan organisasinya, satu dengan ya keterampilannya sebagai dokter yang luar biasa begitu. Tapi sebetulnya hal ini nggak menjadi teladan sih, baik secara organisasi maupun personilnya kepada masyarakat Indonesia. Jadi baiknya tetap dua-duanya bisa membuka ruang komunikasi agar hal-hal ini ya malu lah didengar oleh masyarakat. Terima kasih. Kalau saya sih sederhana, kalau memang tidak dihargai di Indonesia, pindah saja Malaysia, Singapura, dengan fasilitas luar biasa. Terima kasih. Mosok dokter tidak boleh praktek yang menentukan oleh IDI. Apakah pemerintah tidak berhak untuk mengizinkan praktek? Ini sama dengan MUI, dulu sertifikat halal ditentukan oleh MUI. Nah sekarang praktek ditentukan oleh IDI. Ini saya nggak paham nih. Yang jelas Dr. Terawan orang yang udah diakui oleh dunia. Sayang kalau saya nggak bisa praktek, kalau saya nggak bisa menyumbangkan tenaganya kepada rakyat. Terima kasih. Ya, kalau menurut pendapat saya ini adalah salah satu bentuk kecemburuan antara sesama dokter sehingga membentuk suatu asosiasi, karena kita tahu bahwa Dr. Terawan itu memiliki pasien yang cukup tinggi. Nah, bagi saya sebenarnya para dokter lain bisa mengembangkan ilmu yang sama seperti Dr. Terawan untuk mencapai yang lebih baik dan membuat negara ini menjadi lebih maju. Kenapa orang maju kita harus kucilkan? Kita tidak memberikan sesuatu yang bisa kita tiru dan kita ikuti. Saya dengar ya Pak Terawan itu dari dulu memang sudah konflik itu dengan IDI. Jadi gara-garanya adalah Pak Terawan ini dia suka membuat ilmu-ilmu, mengembangkan ilmu-ilmu baru yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kedokteran gitu. Jadi misalnya
pengobatan yang campur-campur antara tradisional gitu ya, tradisional magic gitu dengan kedokteran gitu. Nah itu yang tidak ada dasar ilmiahnya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kedokteran gitu. Nah itu yang ID tidak setuju. Akan tetapi Pak Terawan terus pakai cara-cara seperti itu, akhirnya makin lama makin memuncak nih konfliknya gitu, dan saat ini yang biasanya udah paling puncak nih. Begitu kalau saya tahu gitu. Terima kasih. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya, mungkin pendapatnya berbeda dengan kebanyakan pendengar. Kalau menurut saya emang cara berpikirnya Pak dokter ini aneh gitu. Kan mestinya kan kalau dokter orang pintar harus ilmiah gitu. Salah satunya yang jadi kontroversial itu kan waktu pertama kali beliau bilang tuh waktu COVID ada, katanya ras Melayu itu nggak bakal kena COVID. Jadi yang kena itu hanya ras lain lah gitu. Itu kan suatu hal yang aneh menurut saya gitu, untuk itu sangat tidak ilmiah gitu. Itu salah satu aja sih, di sampingnya beberapa hal lain. Ya, jika beliau tidak dipecat dari Menkes, saya berani jamin ID tidak akan berani pecat beliau. Jadi kalau masyarakat mau menyalahkan beliau tidak bisa praktek di Indonesia, label utamanya adalah bos yang pecat beliau jadi menteri. Sebagai masukan, menteri yang bagus-bagus dipecat, seperti Bu Puji diganti dengan menteri korup yang diberi diskon hukumannya. Gitu aja. Terima kasih. Kalau saya melihatnya ya, ini banyak oknum atau politik yang nggak baik dari orang-orang pemerintah ya. Contoh nih, kalau dia bilang vaksin Nusantara, kan ini si Menteri atau Pak Terawan ini kan pernah ngomong ke DPR, udah memohon-mohon didukung ya uji vaksinnya, karena dia udah lakukan ini, lakukan itu. DPR sudah dengar, sudah dukung kalau saya lihat di TV. Tapi dari pemerintah tuh kayak nggak anggap gitu ya, padahal nih bangsa sendiri, anak bangsa sendiri gitu loh. Coba dong kalau misalnya harusnya kan dijembatani, didukung dulu, dibuktikan secara ilmiah. Kan udah uji coba 1, 2 dan seterusnya. Kan bisa tinggal dilanjutin gitu kalau pemerintah serius. Ya tapi kita nggak tahu nih apakah pemerintah nggak mau serius karena dia lebih enak beli vaksin dari luar, mungkin dapat komisi gitu ya. Ini sih saya orang awam nih, saya lihatnya begitu, banyak orang yang pada aji mumpung. Nah kedua soal radiologi, sama Menteri Kesehatan atau ID siapapun lah, mestinya kan dia jembatani, ya kan? Apakah pernah ditegur, apakah pernah ngomongin? Karena yang saya tahu Pak Terawan melakukan itu, banyak orang yang karena stroke berhasil disembuhkan, banyak menteri-menteri, presiden lah, siapapun banyak yang sudah disembuhkan. Nggak pernah dengar dia lakukan itu orangnya jadi meninggal, nggak pernah tuh saya dengar. Nah mestinya kan mereka jembatani dong, orang ini anak bangsa sendiri yang pinter, di dunia yang lain belum pernah ada yang kayak begini, kok malah dibeginiin. Jadi saya sebagai orang awam melihat, ini mah udahlah politik kotor. Terima kasih. Itu dokter yang pintar harusnya direkrut menjadi contoh bagi seluruh negara ini. Namanya tuh udah harum di luar negeri. Sebagai pejabat-pejabat yang sebenarnya ditolongin itu harus dong mendukung Pak Terawan dong. Bukannya dokter itu insinyur itu hebat begitu, jadi buka sekolahan kedokteran, direkrut tuh murid-murid yang pintar, diajarin sama dokter itu. Jadi maju negara ini, bukannya dipecat kayak begitu. Maksudnya apa? Orang yang pintar aja nggak ada izin suruh maju di sini, bagaimana negara ini? Kalau pindah ke luar negeri langsung itu bisa diterima. Sebenarnya harus diambil kebijakan ya, karena Pak Terawan itu seorang praktisi dokter ya. Artinya dia punya nuansa nasionalisme yang baik gitu loh, dengan apalagi vaksin Nusantara yang coba dikonsepkan. Jadi artinya masalah yang dihadapi ID Ikatan Dokter Indonesia, tentunya orang-orang pintar semua, harusnya dipertemukan dengan Pak Terawan ya. Jangan langsung sepihak mengatakan bahwa ini harus dipecat. Itu harus dikasih skenario yang baik, dengan penilaian yang baik, dengan
konsep-konsep yang menyebabkan dia dipecat itu harus dijelaskan. Jadi harus ada tatap muka, kalau enggak nanti akan cukup jadi presiden yang buruk buat Pak Dokter Terawan sendiri karena tiba-tiba dipecat gitu loh. Ya, satu lagi dokter yang sangat berkontribusi dan sangat memiliki keahlian di perlemah ya. Sebelumnya juga mantan menteri dituduh korupsi. Sekarang Dokter Terawan. Ya, inilah Indonesia. Orang-orang yang ingin memajukan Indonesia justru malah dibungkam. Terima kasih. Sebetulnya vaksin Nusantara itu baik, tapi diganjal untuk pengembangannya. Malah Indonesia impor vaksin dari berbagai merek. Ini juga kita nggak tahu ada apa gitu. Harusnya yang baik itu diberikan kesempatan. Dan yang kedua, Dokter Terawan ini juga ada satu metode penyembuhan untuk pendarahan di otak, untuk stroke, untuk sakit-sakit yang berhubungan dengan otak atau pendarahan ya. Nah, ini juga baik, metodenya baru. Tetapi kenapa juga tidak bisa dikembangkan, diganjal juga gitu. Nah, ada satu hal yang baik tapi tidak mau dikembangkan, diterima oleh bangsa sendiri. Ini juga satu yang aneh menurut saya. Jadi ya menurut saya gini, kebaikan itu ada aja yang mau menghalangi, tetapi kebenaran itu akan terbukti pada waktunya. Terima kasih. Ya, saya ini sih ya, yang perlu dibenahi itu mentalnya ya. Mental orang kita itu, kalau ada orang pintar, kadang-kadang nggak mau ngalah yang lain. Karena saya lihat itu banyak positifnya itu sama Dokter Terawan ya. Nah, terus mungkin ada yang iri atau bagaimana gitu loh. Nah, karena saya nggak tahu, udah pernah teman-teman juga mendengar dulu ada yang menciptakan spiral ya untuk KB dulu. Ya, salah satu dokternya itu di Sukabumi, Dokter Winata, aku tahu banget itu. Ya, tapi karena ada persaingan itu, ya nggak tahu yang dialihkan ke orang luar negeri. Karena saya tahu percis itu. Karena seharusnya Indonesia menciptakan, tapi dicaplok sama orang luar negeri. Percis model kayak gini loh, gitu. Ya mentalnya aja gitu sih yang harus dibenahi. Terima kasih. Saya melihat dokter punya satu kecerdasan yang melebihi teman-teman seprofesinya. Jadi lanjutkan aja Pak Dokter, apa kelebihan Anda supaya bermanfaat untuk masyarakat. Dialah nanti sejarah yang menentukan bagaimana ilmu Bapak yang sebenarnya. Saya yakin nanti seperti kasusnya Galileo dulu. Galileo kan mau dibunuh karena otaknya nggak bisa diterima oleh masyarakat. Ternyata Galileo benar. Terima kasih. Ini sebenarnya pendudukan juga dari ID sebenarnya. Ya, ini Dokter Terawan tuh dia melakukan riset anunya bagus gitu loh. Termasuk kalau orang stroke, treatmentnya bagus, sistemnya juga bagus. Terus kedua yang penanganan COVID, vaksinnya juga dia kembangin secara bagus juga. Ini ID ini iri ini sebenarnya. Ya, seharusnya kalau saya dengar sih Dokter Terawan kan di bawah kepresidenan ya, harusnya dia nggak akan tetap bisa praktek sih, biarpun ID pecat, gitu aja. Ya, semoga Dokter Terawan tetap maju lah. Saya kira ini kesempatan momentumnya untuk pembenahan lembaga-lembaga yang non pemerintah yang menyangkut nasib rakyat. Bagaimana mungkin ID itu memegang menentukan lisensi seorang dokter? Harusnya kan pemerintah ya. Jadi ID masa hidup di dalam lembaga pemerintahan, jadi seperti pemerintah di dalam pemerintah menentukan warga negara, itu kan nggak benar. Ini kesempatan. Jadi tadi ada pembicara yang menyampaikan bahwa ID itu kan lembaga begini begitu. Kalau lembaganya kerapit, apakah harus kita turutin? Ya enggak, ini adalah udah
tugas tanggung jawabnya pemerintah untuk pembersihan ID. Diluruskan semua hal yang peraturan-peraturan menyangkut publik, nasib rakyat adalah pemerintah yang menentukan. Terima kasih. Ini bukti bahwa omongan Pak Jokowi yang lalu meminta para ahli, orang-orang pintar Indonesia untuk kembali ke dalam negeri itu bullshit. Karena yang ada di dalam negeri saja tidak dihargai. Dan ya mana kehadiran pemerintah bahwa Dr. Terawan itu kan orang hebat dan banyak. Bahkan Pak SBY sekalipun sudah ikut ya merasakan manfaat dari kehebatan beliau lah dalam sisi keilmuannya. Tapi diperlakukan seperti ini lucu. Jadi para ahli udahlah di luar negeri aja, nggak usah kembali gitu. Karena di negeri sendiri nggak dihargai. Terima kasih. Kita bingungnya kenapa orang-orang hebat, orang-orang yang bisa memberikan kontribusi yang jelas, yang nyata di Indonesia ini agak kurang dihargai. Seperti Dr. Terawan ini kan sudah banyak pasien yang sembuh, bukan hanya orang biasa, terutama petinggi-petinggi yang sudah membuktikan dan mereka memberi satu testimoni yang nyata gitu loh. Bukan, mungkin memang ada politik, tetapi ya kenapa nggak dihargai dengan harus diakui lah kehebatannya gitu loh. Dan hanya karena sentimen pribadi dengan alasan-alasan yang dicari-cari. Jangan nanti sudah diakui di luar negeri, apalagi di Jerman, udah diambil dalam tanda kutip sama luar negeri. Baru ada penyesalan kenapa anak negeri sendiri tidak diterima. Negeri ini sedang tidak baik-baik saja dengan kondisi ini gitu loh. Mungkin Pak Jokowi lembaga-lembaga yang begitu, itu aja. Secara pribadi saya kira dia tidak ada ruginya apa-apa kalau dipecat ya. Mungkin dia bisa survive karena dia bekas menteri dan sebagainya. Tapi kan yang dirugikan itu masyarakat banyak yang membutuhkan keahliannya di dalam menangani misalnya stroke yang kita dengar itu dari ribuan orang yang ditolong ya. Jadi saya kira sih ini tidak bijaksana lah. Mungkin kalau yang praktek saja yang saya kira sih banyak sekali yang itu dulu ditangani lah, yang banyak pengaduan dari korban-korban yang karena malpraktek itu di mana ininya. Terima kasih. Memang tadi saya setuju ya, secara pribadi Pak Terawan tidak akan terganggu mengenai pemecatan ini, tetapi secara organisasi mungkin ID kebablasan kali ya, kebablasan bahwa ID itu kan organisasi profesi yang notabene ya kayak ormas juga gitu loh. Jangan sampai nanti kebablasan. Ini baru juga jadi tahu ada aturan orang mau praktek harus dari ID. Menurut saya kan harus dari Menkes lah ya, organisasi pemerintah ya, institusi pemerintah yang lebih legal. Nah ini ID kebablasan nih, ngatur orang supaya secara profesi dia ngatur, nggak bisa kalau menurut saya. Jadi jangan sampai nanti ID malah yang disomasi sama masyarakat. Itu bubarin aja kalau ngatur-ngatur kayak gitu. Kan kebablasan ID dong. Orang mau praktek dia ngatur. Begitu dari saya, terima kasih. Sebuah masukan buat pemerintah bahwa harusnya izin praktek itu yang pegang itu Kemenkes ya, bukan asosiasi profesi. Jadi biarlah Kementerian Kesehatan melalui dirjen apa begitu yang mengelola. Yang kedua, ID menurut saya mungkin ada potensi abuse of power dari organisasinya. Katakanlah ada tahapan sains yang dilewati, tetapi harusnya dilakukan bukan pemecatan, menguji secara intelektual, secara akademis, proses-proses ini mana yang kurang dan dilengkapi. Masa teknologi atau cara pengobatan luar negeri aja kadang-kadang kita terima dengan baik ya untuk penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, kok putra Indonesia sendiri menemukan inovasi pengobatan, metodologi pengobatan malah dipecat gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang mampu itu berobatnya keluar, dan harusnya dengan pengobatan dokter Terawan ini kalau dikaji lebih sering jadi lebih murah, bisa ada di seluruh Indonesia begitu. Terima kasih. Bukan keputusan yang wajar, tetapi memang didorong oleh rasa iri hati karena keberhasilan Dr. Terawan. Ya, ID itu ormas sebetulnya, sama seperti MUI yang sekarang ini sudah tercemar
oleh kepentingan-kepentingan politik dan kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Karena itu abaikan saja. Sebab kan katanya di Indonesia ada yang lebih tinggi dari ID, yaitu Konsili Kedokteran Indonesia. Nah, orang-orang yang berpolitik memanfaatkan profesinya untuk kepentingan politik ini adalah orang-orang jahat. Dan jadi kita abaikan. Dr. Terawan, kami mensupport Anda. Lanjutkan perjuangan, apalagi Anda TNI. Seluruh anggota TNI akan mendukung Anda. Kita bubarkan ID, bikin organisasi baru yang lebih netral. Terima kasih. Wah, ini sangat nekat ya. Waktu itu udah banyak ya pejabat-pejabat tinggi yang mendukung ya, dan mereka juga membabi buta dengan membuat lagi keputusan yang sama. Jadi semakin jelas bahwa mereka ini mendukung mafia farmasi dunia supaya apa, vaksin di 2 kali, 3 kali, mereka dapat uang banyak. Untung aja Cina dulu kasih gratis, jadi masih bisa ditahan. Ini kan mau mematikan nih supaya vaksin Nusantara tidak jalan. Jadi sangat jelas ini mereka sudah terpapar gitu, mungkin dana-dana dari asing tuh. Terima kasih. Itu banyak iri hati kepada dia. Itu SDM yang luar biasa itu. Itu aja, terima kasih. Aduh, saya merasa miris banget ini melihat ini sebenarnya. Orang yang begitu cerdas, tapi selalu dipolitisasi. Ya, itu saja menurut saya. Di satu sisi Pak Terawan ini memang sangat dibutuhkan ya untuk bangsa dan negara ini karena kepintarannya, kecerdasannya. Tapi di satu sisi yang lain memang karena kita sudah sepakat hidup dalam aturan, yaitu dalam hal ini kalau kedokteran kesehatan itu di bawah ID ya. Ini memang menjadi dilema. Jadi menurut saya ya memang yang harusnya dibenahi itu organisasinya, apakah harus tunggal ID atau bagaimana gitu lah. Karena ini sebenarnya kan masalah antara kebutuhan dan tertib organisasi ya memang agak sulit karena kita memang juga terikat sama tertib organisasi kalau hidup berbangsa dan bernegara ya. Itu aja. Jadi menurut saya solusinya ya ini mengenai perhimpunan komunitas ini, apakah harus mutlak oleh ID atau bagaimana? Seperti contohnya MUI itu kan juga sudah out of date ya. Nah itu kan, itu sama. Jadi antara kebutuhan masa kini sekarang dan tertib organisasi itu memang kendalanya itu. Terima kasih. Ya, itu setahu saya vaksinnya udah dipakai di beberapa negara Asia loh. Itu kan vaksinnya yang dibuat Terawan. Di Indonesia mungkin ya nggak tahu lah kepentingan bisnis apa gitu kan. Tapi menurut saya setuju dengan pendapat sebelumnya. Ini saatnya Terawan mungkin membuat satu organisasi profesi baru ya di ID, karena memang yang kita tahu organisasi profesional di Indonesia itu syarat dengan kepentingan. Jadi ini mungkin satu momen Dr. Terawan bikin organisasi baru aja, organisasi profesional baru di profesionalnya dokter gitu ya. Mereka bisa saling adu secara ilmiah lah ya. Nanti yang syarat dengan kepentingan dengan yang tidak syarat kepentingan akan terlihat kok gitu. Saya yakin dokter-dokter juga banyak yang ikut Terawan. Mungkin itu aja, makasih. Kalau menurut saya sih agak gimana ya, maksudnya ID itu satu-satunya organisasi dokter di Indonesia yang kayaknya too powerful ya. Jadi ya nggak tahu juga ya, kalau kata orang kan sesuatu itu kalau terlalu berkuasa itu cenderung akan korup. Dan kalau saya lihat dari alasan-alasannya kok kayaknya alasan-alasannya organisasi semua ya. Maksudnya sebenarnya kalau yang dipecat itu kan harusnya karena malpraktek atau apa gitu. Ini kayaknya cuma gara-gara nggak nurutin aja gitu loh. Nah itu agak aneh juga sih. Dan Dr. Terawan juga udah mendapat penghargaan internasional juga gitu, diakui oleh dokter-dokter internasional juga. Terus kok sama ID-nya sendiri diginiin, jadi agak bingung juga sih. Oke, gitu aja, makasih. Selain pintar, orangnya juga baik ya, apalagi yang miskin juga dikasih gratis ya. Menurut saya kalau Indonesia mau maju ya, sebaiknya orang-orang yang pandai dan hatinya mulia seperti Dr. Terawan itu dikasih tempat lah, dikasih posisi yang baik ya. Kalau bisa Presiden Jokowi jangan diem aja ya. Kalau Indonesia mau maju, justru yang seperti itu mesti disupport.
dikasih kayak zaman dulu Pak Haito tuh, Pak B.J. Habibie juga masuk ke Indonesia juga nggak gampang, dikata korupsi segala macam. Padahal Pak B.J. Habibie itu pintai lah Bu, banyak hasil-hasilnya yang bagus di luar negeri. Malah tapi Pak Haito nggak takut sama mereka yang anti Pak B.J. Habibie. Kalau bisa Pak Jokowi nirulah sifat yang baik dari Pak Haito diambil gitu ya. Dr. Terawan itu kenapa sih ditekan-tekan ya, orang yang baik itu ditekan. Kalau Indonesia mau maju, contohlah negara-negara lain yang baik itu diundang untuk membangun negara ini. Kalau yang mafia, korupsi itu ditendang. Saya mau kasih masukan aja, ini dalam ID kayaknya ada yang tidak beres ini. Dengan orang seperti Pak Dr. Terawan ini kan harusnya kan kita jaga baik-baik. Ini orang ada punya keahlian, harus diperhatikan, malah dimatikan. Jadi saya rasa di dalam ID sendiri ada yang kurang beres ini. Terima kasih. Di Indonesia kan organisasi dokter kan baru satu, itu Pak, itu tinggal bikin aja organisasi satu lagi buat keseimbangan. Tulis saja Persatuan Dokter Indonesia apa kan namanya, diurus legalnya. Jadi nanti ada 2 kan, ikatan dokter ada 2 nantinya. Jadi selama ini yang tamatan jadi dokter pada ngeluh kan bisa daftar ke dokter yang satu. Tinggal urus aja legalnya, kan dia temannya menteri banyak. Tinggal diurus itu. Makasih. Permasalahan Dr. Terawan sebenarnya memang kita tahu Dr. Terawan punya terobosan ya, punya breakthrough di dunia kesehatan, terutama kita tahu dia di saraf hipertensi stroke ya. Tetapi tetap yang namanya organisasi atau praktek profesi kedokteran itu kan menyangkut nyawa manusia, dan memang sudah ada aturan-aturan mainnya di mana ada organisasi profesi yang kita tahu Ikatan Dokter Indonesia. Jadi seorang yang ahli sekalipun dan dia ada di dalam profesi yang memang harus patuh dengan ikatan profesinya, harus mengikuti prosedur standar yang memang kita akui bersama. ID itu dibentuk sudah lama dan itu kita akui bersama gitu loh. Jadi kasus Dr. Terawan dipecat, kita harus lihat dulu. Di sini pas FM melempar permasalahan Dr. Terawan ini, kita nggak tahu apakah sudah dikaji benar, apakah sudah masuk dalam diskusi dengan Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Nah itu kita harus lihat dulu. Tetap seahli-ahlinya seorang pun dia harus memberikan satu edukasi yang baik. Salah satunya adalah mengikuti aturan main yang memang sudah kita sepakati bersama. Saya rasa itu. Terima kasih. Saya ini udah masuk yang gimana ya, sangat frontal. Kita tahu selama ini para pejabat juga banyak yang sembuh oleh Dr. Terawan ya, banyak yang nyawanya tertolong gitu. Nah, saya merasa ini ada suatu yang masalah di ID ini harus di-reshuffle. Karena apa? Ini keputusan kan fatal. Seorang ahli yang udah mempunyai ilmu ternyata di blacklist, padahal banyak nyawa yang dia selamatkan gitu. Nah, inilah salah satu orang-orang yang belajar dari luar negeri tidak mau pulang ke Indonesia karena masalah-masalah begini. Ya, organisasinya tidak terima, orang-orangnya tidak terima karena merasa tersaingi. Ya, ini mungkin efek bisnis juga, dan juga masalahnya kan harga vaksinnya Dr. Terawan itu paling murah ya. Mungkin persaingan bisnis juga merasa bermasalah dengan Dr. Terawan. Jadi ya semuanya udah memusuhi Dr. Terawan dan menggunakan ID untuk mematikannya sekalian gitu. Itu opini saya dan saya tidak setuju dengan itu untuk masyarakat semuanya. Thank you. Saya sangat-sangat menyesalkan sekali itu urusan. Dr. Terawan itu dokter yang hebat menurut saya. Yaitu bisa bikin vaksin segala macam. Ya, apa alasan yang tepat untuk beliau diberhentikan? Orang jenius Pak Terawan itu sangat disayangkan sekali. Tapi jangan takut Pak Dokter, saya pendukung Anda. Ada KKI di situ.
Anda tetap harus bisa berpraktek untuk umum, untuk kemanusiaan. Terima kasih. Ini kan kalau kita lihat banyak pasien dia ya, mungkin kalau di database itu ada ratusan atau ribuan. Jadi ID harusnya melihat ini, jangan mendukung juga pasien-pasien yang membutuhkan keahlian dari dokter Terawan dengan menarik izin prakteknya, karena ribuan orang ini bagaimana mereka berobat ke dokter yang tidak ada izinnya nantinya. Kemudian kalau memang ada yang mau diperbaiki kan lebih bagus ketika dokter Terawan masih jadi anggota ID, karena memang bisa diperbaiki langkah-langkah ilmiahnya misalnya. Kalau diberhentikan justru ID tidak bisa memberikan masukan apa-apa pun buat orang yang bukan anggotanya. Jadi harusnya ID itu fokus saja memperbaiki kualitas dokter kita mungkin yang belum standar, atau meningkatkan kompetensi dokter-dokter yang di jauh di sana di perbatasan, baik fasilitas dan sebagainya. Tapi jangan dokter seahli dokter Terawan, Menteri Kesehatan lagi mantan, malah dipecat. Ini lucu sekali ya. Terima kasih. Saya rasa kalau masalah-masalah yang dikemukakan tadi itu harus diakhiri dengan pemecatan secara permanen, ya kan? Jadi di sini saya rasa undang-undang praktik kedokteran kita ini memang saya lihat memberikan kewenangan yang luar biasa ya, yang cukup luas kepada ID gitu, sampai bisa memecat secara permanen gitu. Jadi saya rasa ini undang-undangnya yang harus ditinjau secara komprehensif kembali, ditinjau ulang lah. Jangan nggak boleh memberikan kewenangan yang terlalu cukup luas ya saya rasa kepada ID gitu loh. Iya, makasih. Kebetulan sekali saya bukan dokter sehingga saya tidak tahu seberapa besar peran ID untuk negeri ini. Tetapi kalau lihat dari tingkah laku para pengurusnya yang kemarin itu, saya ragu dengan profesionalisme dan dengan nasionalisme daripada pengurus maupun pimpinan ID. Jadi ID itu sudah berpolitik kelihatan, politik dan berdiskriminatif. Ya, saya nggak mau mengangkat masalah rasisme, tetapi jelas sekali nada kesananya kuat. Jadi sudah seperti MUI yang sudah tersesat. Terima kasih. Iya, ini pengurus ID bagaimana sih cara pemilihannya? Karena pengurusnya nggak pernah terdengar dan nggak pernah ada prestasi yang jelas ya. Apakah ada kroni-kroni seperti itu? Saya rasa bubarkan aja ID ya. Makasih. Iya, ibaratnya ID itu seorang ayah. Dia harus bisa melihat, saya punya anak ini agak nakal sedikit, tapi punya potensi yang luar biasa. Harusnya bisa dibina, disalurkan ya mungkin pada porsi yang tepat. Karena menurut saya Dokter Terawan ini punya potensi yang luar biasa. Ini sebagai masyarakat ya, saya melihat beliau punya potensi yang luar biasa ya untuk mengangkat ID ke tingkat internasional. Bayangkan kalau beliau bisa membuat vaksin, itu kan sesuatu yang luar biasa, di mana dokter lain tidak bisa. Kalau kemudian ada sesuatu yang dilanggar, itu harusnya diingatkan, diberikan peringatan, dirangkul. Bagaimana caranya supaya vaksin ini kemudian menjadi sebuah terobosan Indonesia, karena saya kira di Indonesia juga belum ada. Yang kedua, saya kira Dokter Terawan ini walaupun sudah dipecat, banyak perusahaan-perusahaan farmasi mungkin yang akan merekrut beliau sebagai pakar di bidang farmasi. Tentang Dokter Terawan, saya rasa tindakan ID sudah tepat, karena ini bukan suatu pelarangan yang saya tadi pendengar sebelumnya bilang harusnya ada peringatan. Kalau saya pernah baca, karena saya juga ikut mengamati ini ya, ini memang sudah dari tahun 2012 kalau nggak salah, waktu terapinya itu cuci otak. Kenyataannya sudah diundang oleh ID berkali-kali supaya memberikan penjelasan ilmiah, presentasi dan sebagainya, beliau menolak. Sementara nggak usah terapi yang riskan dengan untuk otak. Untuk membuat suatu obat saja percobaannya tidak main-main, karena ininya ke manusia dipakainya. Jadi beliau itu tidak mau ikut dengan ini, padahal kan presentasi itu suatu pembuktian secara ilmiah.
gunanya seperti apa gitu. Jadi ibaratnya pengobatannya itu belum tentu baik, dan bahkan saya pribadi teman baik ibu saya berapa kali itu ada 2 orang itu pas di terapi tadinya segar bugar masuk ke RSPAD lalu mencoba itu dan meninggal. Saya juga pernah baca di Tempo atau apa itu ada yang namanya curhatnya dari korban cuci otak pada waktu itu. Saya kaget, ternyata begitu. Ya itu risikonya begitu. Jadi jangan belum di ini sebagai suatu ini yang baik, tapi langsung diuji coba ke orang dengan biaya mahal. Terima kasih. Ya, pertama saya ingin bertanya juga, apakah izin praktek dokter atau seorang yang calon dokter atau yang sudah jadi dokter itu memang dikeluarkan oleh ID? Atau yang tadi yang disebut majelis apa yang kehormatan ID? Kalau memang dikeluarkan oleh mereka, tentu mereka berhak untuk melakukan pencabutan, dan alasannya barangkali alasan internal dan lain-lain, pelanggaran kode etik dan lain-lain segala macam. Nah, kedua, karena kebetulan yang terjadi pemecatan terhadap seorang dokter Terawan yang notabene hampir dikatakan sebagai public figure yang memberikan banyak kontribusi di kedokteran terhadap negara kita ini, saya pikir persoalan ini harus dibuat terang benderang. Dalam hal ini bisa melalui Kementerian Kesehatan ataupun melalui DPR RI, Komisi yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi supaya masyarakat bisa lihat persoalan sebenarnya apa yang terjadi di dalam dokter Terawan ini, sehingga kita tidak memberikan pendapat-pendapat yang belum tentu benar. Jadi bagaimanapun juga harus dibuka secara jelas persoalan daripada dokter Terawan ini. Kita nggak mengatakan dokter Terawan apakah karena dia bekas Menteri Kesehatan bla 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 sehingga dia juga 100% benar. Demikian juga ini, kita juga nggak bisa mencap di luaran yang begitu banyak isu-isu yang serampangan beredar. Jadi dalam hal ini pemerintah atau DPR RI harus meluruskan persoalan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.